Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima mata pelajaran kewirausahaan dan kelas 11 keperawatan ya. Untuk pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan juga inovatif. Nah, untuk kreativitas pada dasarnya setiap orang kreatif ya. Orang itu memiliki tingkat kekreatifan masing-masing. Ya, mungkin orang apalagi orangnya itu yang rajin, dia suka suasana baru, otomatis dia bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif. Ya, bukan berarti orang yang pendiam itu tidak kreatif ya. Mungkin dia lagi bermalas, mungkin butuh penenangan atau lain sebagainya. Orang kreatif suka berfantasi atau bermain dan juga berpikir. Spontanitasnya dari manusia adalah sumber kreativitas. Beberapa ciri orang kreatif: terbuka, percaya diri, berpikir menentang arus, gigih, dan tidak takut gagal. Ya, jadi kalau orang kreatif itu biasanya itu orangnya gigih, semangat. Nah, jadi kalau dia itu percaya diri dengan ide-ide yang dia miliki. Ya, itu kreativitas yang tinggi. Ya, belum tentu ya kalau orang yang terlalu banyak kreatif dia itu untuk mempresentasikan hasil dari idenya itu belum tentu dia pede gitu loh, padahal sebenarnya ide yang dia lakukan itu baik. Nah, jadi harus benar-benar kreatif diimbangi dengan rasa pede atau percaya diri dan juga yakin. Nah, seperti itu. Nah, bentuk kreativitas ya, ini menghadirkan sesuatu benda hal yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk dipergunakan. Terus kemudian ide kreatif yang baru, paling tidak untuk yang bersangkutan. Untuk hambatan dari kreativitas itu sendiri, yang pertama adalah kebiasaan. Senang pada kenyamanan, terpaku pola yang sudah ada, keterbatasan waktu dan energi, ketidakmampuan mengenai masalah, berpikir negatif, ya jadi takut gagal, takut terlihat bodoh, kritik orang lain, tidak berpendirian, dan juga cepat puas diri. Kalau untuk kebiasaan, senang pada kenyamanan, terpaku pola yang sudah ada. Nah, jadi kalau hambatannya kreativitas ini, idenya itu benar bagus, tapi dia itu tidak bisa menentukan ide-ide yang terbaru, ide-ide yang lebih menonjol lagi, yang menarik lagi. Jadi dia idenya itu aja. Ya, jadi bisa menciptakan suasana yang membosankan. Terus kemudian keterbatasan waktu dan juga energi. Ya, mungkin orangnya mungkin terlalu sibuk, juga terlalu banyak kerjaan. Jadi untuk memikirkan suatu ide-ide yang jernih, yang baik itu terhambat. Kemudian ketidakmampuan mengenali masalah, berpikir negatif. Ya, jadi pikirannya tuh negatif, takut gagal, takut tidak diterima, takut dicemooh dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi belum kalah sebelum berperang ya. Terus kemudian takut gagal, takut terlihat bodoh. Nah, ini termasuk dari berpikir negatif itu. Ya, belum apa-apa sudah negatif thinking. Nah, untuk kritik dari orang lain tidak berpendirian. Nah, jadi kalau orang lain memberikan kritik seperti ini, kita mengikuti. Nah, jadi kita tidak pendirian kita itu tidak kuat. Jadi apa yang kita terapkan, apa yang kita buat, kita hasilkan itu hasilnya zong ya. Jadi kita lebih memikirkan kritik dari orang lain. Oke lah, kritik orang lain, tapi itu bersifat positif. Kalau negatif ya lebih baik kita pakai ide-ide kita sendiri. Terus kemudian cepat puas diri. Nah, cepat puas diri itu identik dengan sombong, nah, tinggi hati seperti itu. Untuk inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Nah, untuk kemudian konsep kebaruan bersifat relatif dan juga setiap orang memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai-nilai atau manfaat. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif adalah dukungan terhadap perilaku inovatif dari lingkungan. Nah, itu terdiri dari pimpinan dan juga ketersediaan sumber daya. Nah, jadi yang inovatif itu menemukan sesuatu gagasan-gagasan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru. Ya, jadi yang sebelumnya tidak ada jadi diadakan. Nah, itu termasuk ide-ide yang bagus.
Ya, apalagi hal-hal positif lebih dikenali masyarakat sekitar suka. Nah, apapun ide yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Kemudian 3 hal perilaku inovasi. Yang pertama generatif idea, yang kedua harvesting idea, dan juga developing dan juga implementation idea. Nah, jadi untuk perilaku inovasi merupakan proses bertahap yang kegiatannya berbeda dengan perilaku individu yang berbeda sesuai kebutuhan. Jadi pada setiap tahapnya. Nah, itu perilaku dari setiap tahap-tahap inovasiku berbeda-beda. Kemudian tahap dari inovasi yang pertama adalah tahap 1, mengenali permasalahan dan juga penghidupan ide atau solusi. Nah, dapat berupa sesuatu yang baru atau adaptasi dari situasi yang lain. Untuk yang tahap 2, mencari dukungan untuk ide tersebut dan mencoba membangun kerjasama antar pendukung ide. Nah, jadi kita sudah dimana kita memberikan ide terbaru, kita menghimbau kepada orang-orang sekitar, orang yang kita percaya tentunya, yakin nggak sama ide kita, setuju nggak sama ide kita. Nah, kalau orang sekitar itu setuju dengan ide-ide kita, kita memberikan bekerja sama dengan orang-orang tersebut yang sesuai dengan bisnis kita ya. Kemudian tahap 3, menyelesaikan ide dengan membuat model atau properti dan juga inovasi dalam wujud nyata dan dapat dirasakan dan mengubahnya ke arah menggunakan yang produktif atau melembaga. Jadi kalau untuk pembuatan prototip nanti ada materinya sendiri ya, biasanya tuh semester 2. Kakak tingkatmu itu ada contoh-contoh teknik pembuatan prototip yang baik sehingga memberikan daya tarik kepada konsumen. Kemudian macam-macam dari inovasi. Yang pertama, inovasi produk. Nah, pemanfaatan produk baru dan juga produk yang lebih baik sehingga dapat diterima, dapat digunakan oleh konsumen. Nah, kemudian inovasi proses bisnis atau jasa layanan, pengadopsian proses produksi, distribusi maupun metode layanan yang lebih baik. Terus kemudian yang 3, inovasi organisasi, pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien yang sangat diperlukan dalam proses eksploitasi dari ide-ide. Jadi ada 3 ya, ada inovasi produk, proses bisnis, dan juga organisasi. Nah, jadi kalau kita mendirikan suatu bisnis ya, atau ide-ide bagus, otomatis kita itu harus memperbanyak teman. Ya, gimana orang-orang tersebut memberikan support pada kita, memberikan masukan untuk kita. Ya, jadi banyak inspirasi dari orang-orang sekitar. Kemudian sumber peluang inovasi. Nah, itu yang pertama penelitian dan pengembangan, yang kedua keberhasilan atau kegagalan, yang ketiga persaingan pada pasar. Kemudian innovation, perubahan struktur industri pada pasar, kebutuhan, keinginan dan juga daya beli masyarakat, perubahan demografi, perubahan persepsi mood dan juga selera dan juga makna. Terakhir pengetahuan yang baru dan juga iptek. Ya, jadi ide-ide baru itu juga dari iptek, informasi teknologi. Mungkin dari segi teknologi, kalau mungkin dari barang dan jasa mungkin seperti itu ya, macam-macam sekali ide-ide itu ya, nggak harus dari teknologi saja. Kemudian tipe inovasi. Nah, ini ada inovasi radikal, ada juga inovasi bertahap. Nah, manfaat dari inovasi dalam usaha, yang pertama memperoleh peluang, kemampuan dan juga pengetahuan penghasilan produk ya. Jadi kita banyak sekali pengetahuan barang-barang apa yang kita jualkan, jasa-jasa apa yang kita berikan. Kemudian peluang menghasilkan nilai tambahan baru. Tambahan baru itu misalkan bahan pokok, harga jual bahan pokok misalkan berapa. Nah, mungkin bahan-bahannya itu mungkin lebih murah di mana. Terus kita itu membuat barang-barang seperti apa, itu nilai tambahan baru ya. Kemudian peluang merintis usaha baru. Nah, usaha baru itu macam-macam. Ya, macam-macam. Mungkin awalnya kita pertama bisnis makanan saja, kemudian kita memberikan peluang dengan usaha baru memberikan bisnis minuman. Nah, seperti itu. Kepeluang melakukan proses teknik baru. Nah, kalau untuk prosesnya itu teknik baru itu pasti ya, semua usaha-usaha apapun yang kita lakukan itu membutuhkan proses. Tidak semua segala usaha itu harus benar-benar
tinggi, harus dikenal di masyarakat, butuh tahap demi tahap ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan organisasi baru. Nah, organisasi baru tentunya kita memberikan pertemanan yang baik ya, perbanyak teman ya, sekiranya memberikan manfaat kepada kita ke arah yang lebih positif. Nah, ini pisang lah, ini contohnya, ini pisang loh. Terus kemudian dari inovasi baru. Nah, ini contohnya dari jenis makanan ya. Ini gelasnya harus bagus, cara penyajiannya sehingga orang-orang itu lebih tertarik dengan bahan produk kita. Kemudian, nah ini kalau orang jualan-jualan ini juga tempat penjualannya ya, walaupun hanya menggunakan tosa, tapi kita harus memberikan suasana yang nyaman, tempat yang nyaman dan juga bersih, yang bagaimana cara orang sekitar itu lebih tertarik dengan hasil jualan kita. Nah, ini seperti contohnya astronot. Nah, ini. Kemudian setiap kesulitan adalah peluang. Ya, jadi untuk meningkatkan kualitas diri kita harus benar-benar semangat, jangan gampang putus asa. Setiap usaha yang kita lakukan itu pasti ada jatuh bangunnya. Jangan takut gagal. Nah, selalu sukses dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.